Dari pihak kuasa hukum itu seperti apa untuk mendengarkan keputusan hakim pagi ini? Sidang putusan seperti apa, Pak? Persiapan kami? Iya. Sebenarnya persiapan kami untuk menang. Nah, kalau persiapan ya, persiapan dari kami kuasa hukum persiapan menang. Karena kami ngelihat dari fakta persidangan sudah jelas. Waktu itu kan saya bertanya kepada ahli dari kami kan, bagaimana status terhadap klien kami, terhadap tersangka ini harus digugurkan. Jelas kok, jelas dan nyata. Diperkuat lagi oleh kami keterangan daripada saksi fakta. Saksi fakta. Dan kami juga termasuk surat-surat masalah penetapan tersangka terhadap klien kami. Penetapan tersangka terhadap klien kami tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Mereka lakukan tersangka dulu terhadap klien kami, baru mereka cari alat bukti. Nah ini ya, itu udah jelas, udah terang benderang. Tetapi semuanya ya kita tidak tahu. Yang jelas kami tetap berkeyakinan. Makanya saya hari ini cerah. Sebab saya ingat kata-kata dari hakim tunggal waktu Pak Eman Sulaiman kan mengatakan, Pak Eman Sulaiman mengatakan bukan kemenangan terhadap pemohon, bukan juga termohon, tapi demi Indonesia. Ya kita lihat, kita buktikan aja. Tapi saya berkeyakinan insya Allah tidak ada alasan hakim tidak membatalkan tersangkanya klien kami. Tetapi apapun namanya, putusan pengadilan semuanya wajib menghormati, termasuk kami sendiri. Walaupun itu sebenarnya pahit. Tetapi kalau berkeyakinan bagi saya, tetap kami menang. Dibatalkan tersangka itu. Kalau seandainya keputusan hakim akhirnya menolak nih Pak untuk kemenangan tersebut, gimana nih untuk persiapan dari kuasa hukum sendiri? Oh, berarti kami siap melakukan, kalau ibarat kata pertempuran ini kan baris pertama udah tembus kan, kami bersiap yang ini, yang keduanya pokok perkara. Dan kalau ngelihat dari yang ada ini pasti bebas. Optimis ya? Optimis bebas. Ini pun kalau tidak ada ya, kita tidak berprasangka jelek terhadap ini ya, ada kepentingan apa ya, jelas kami lihat fakta yang ada, menang kami, yakin menang. Nah, beberapa waktu lalu juga Bapak sempat menyebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Perong yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap, kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran, tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan kalau jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Perong yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Oke. Ada lagi? Oke, siap, aman.